Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas prediksi soal tes P3K Guru PAI tahap kedua dan kunci jawaban. Soal seleksi kompetensi bidang guru PAI tahap kedua P3K. Soal yang pertama, menurut ta'rif muhaddisin, suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat, yaitu A. Sanadnya bersambung, periwayatan bersifat adil, periwayatan bersifat gerar, tidak janggal atau syadz, terhindar dari ilat atau cacat. B. Sanadnya bersambung, periwayatan bersifat adil, periwayatan bersifat dhabit, ada syadz, terhindar dari ilat atau cacat. C. Sanadnya bersambung, periwayatan bersifat jadid, periwayatan bersifat dhabit, tidak janggal atau syadz, terhindar dari ilat atau cacat. D. Sanadnya bersambung, periwayatan bersifat adil, periwayatan bersifat dhabit, tidak janggal atau syadz, terhindar dari ilat atau cacat. Jawaban D, yaitu sanadnya bersambung, periwayatan bersifat adil, periwayatan bersifat dhabit, tidak janggal atau syadz, terhindar dari ilat atau cacat. Soal yang kedua, hadis marfu memiliki banyak varian yang perlu diketahui oleh pembaca. Pertama adalah marfu qauli, perkataan, marfu fi'li, perbuatan, marfu takriri, ketetapan atau persetujuan, dan marfu wasfi, sifat. Apa pengertian hadis marfu? A. Setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain. B. Setiap hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi, baik berupa ucapan atau perbuatan, dan lain-lain. C. Hadis yang disandarkan kepada murid sahabat tabi'in dan yang setelah mereka, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain. D. Bahwa setiap hadis yang memiliki sanad atau rangkaian perawi dan sanad tersebut sampai kepada mursyid. Jawaban A, yaitu setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Lanjut soal yang ketiga. Tidak semua usaha dapat membuahkan hasil, terkadang terjadi kegagalan. Namun demikian, kita harus berprasangka baik sekalipun mengalami kegagalan. Berikut ini perilaku yang mencerminkan sikap tersebut adalah: A. Kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. B. Orang lain yang menyebabkan kegagalan. C. Menganggap adanya orang lain tidak senang. D. Berpendapat bahwa sistem yang menyebabkan kegagalan. Jawaban A, yaitu kegagalan terjadi karena usaha belum maksimal. Soal yang keempat, salah satu hadis yang tergolong dhaif atau lemah, di mana hadis ini tidak cukup dijadikan dasar dan pedoman hadis adalah hadis mu'allaq.
Di bawah ini yang termasuk pengertian hadis mu'allaq adalah a. Hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. B. Setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan dua rawi maupun lebih. Soal yang kelima, jika seorang muhrim melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul awal dalam ibadah haji serta sebelum seluruh rangkaian umrah selesai dalam ibadah umrah. Jika sebelum tahallul awal terjadi jimat, maka pasangan suami istri masing-masing terkena dam atau denda. Tartib dan takdil dendanya berupa kecuali a. menyembelih seekor unta, b. menyembelih seekor sapi atau 7 ekor kambing, c. menyembelih 10 ekor kambing untuk dijadikan kepada fakir miskin di Mekah, d. memberi makan fakir miskin di Mekah senilai 1 ekor unta. Jawaban c, yaitu menyembelih 10 ekor kambing untuk dibagikan kepada fakir miskin di Mekah. Soal yang keenam, meyakini bahwa hanya Allah Tuhan yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mengatur, memelihara, yang menghidupkan dan mematikan. Pernyataan tersebut adalah pengertian a. Tauhid asma wa sifat, b. Tauhid mulkiyah, c. Tauhid uluhiyah, d. Tauhid rububiyah. Jawaban D, yaitu Tauhid rububiyah. Soal yang ketujuh, dalam surah Al-Baqarah ayat 148 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada tiap-tiap umat agar a. berlomba dalam kebaikan, b. saling tolong menolong, c. mencari rezeki yang halal, d. bekerja keras. Jawaban a, yaitu berlomba dalam kebaikan. Soal yang ke-8, maksud potongan ayat berikut. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatan rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Redaksi Quran surah An-Nahl ayat 36 di atas merupakan dasar keyakinan terhadap a. Tauhid asma wa sifat, b. Tauhid rububiyah, c. Tauhid uluhiyah, d. Tauhid mulkiyah. Jawaban c. Tauhid uluhiyah. Soal yang ke-9, dalil dalam kerucut pengalaman Dalescon experience mengatakan hasil belajar seseorang diperoleh melalui pengalaman langsung atau konkret kenyataan yang ada di lingkungan kehidupan seseorang, kemudian melalui a. benda tiruan sampai kepada lambang verbal abstrak, b. pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam kelompok untuk mendiskusikan permasalahan pembelajaran, c. memanfaatkan berbagai media pembelajaran, d. belajar dengan metode membaca insentif dan mendengarkan penjelasan guru. Jawaban a, yaitu benda tiruan sampai kepada lambang verbal atau abstrak. Soal yang ke-10, golongan manusia yang zalim kepada dirinya sendiri disebut a. zalimun li nafsihi, b. muqtasid, c. sabiqun bil khairat, d. orang kafir. Jawaban a, yaitu zalimun li nafsihi. Perhatikan potongan ayat berikut. Walikulli wajhah. Lafal di atas menurut kaidah ilmu tajwid hukum bacaannya adalah a. idgham bila gunnah, idgham b. idgham syamsiyah,
C. Idgham bigunnah. D. Idgham mimi. Jawaban C itu idgham bigunnah. Soal yang ke-12. Ilmu yang membahas hal ikhwal dan sejarah para perawi dari kalangan sahabat tabi'in adalah A. Ilmu rijali hadis. B. Ilmu tarikh arwah. C. Ilmu jarh wa ta'dil. D. Ilmu fan al-mubahamat. Jawaban A yaitu ilmu rijali hadis. Soal yang ke-13. Wali Songo dengan cara mendirikan pesantren merupakan dakwah melalui A. Seni budaya. B. Ekonomi. C. Sosial. D. Pendidikan. Jawaban D yaitu pendidikan. Kegiatan pembelajaran yang diawali dengan pemberian rangsangan mengidentifikasi masalah merupakan pengumpulan data dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan sesuai dengan model pembelajaran. A. Problem based learning. B. Inquiry learning. C. Discovery learning. D. Project based learning. Jawaban C. Soal yang ke-15. Surah yang menjelaskan iman kepada qada dan qadar. A. Surah An-Nisa ayat 136. Surah An-Nisa ayat 59. C. Surah Al-Hadid ayat 22 sampai 23. D. Surah Al-Anbiya ayat 31. E. Surah Al-Maidah ayat 8. Jawaban C yaitu Al-Hadid ayat 22 sampai 23.